kita menggunakan etanol. Lengket atau mentah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat urban farming. Pada pagi ini kita kembali untuk membuatkan video ya. Terima kasih Anda telah mampir di channel saya, telah setia bersama channel Nofrizal Official. Pada minggu pagi ini kita akan mencoba mendiskusikan ya tentang apa yang saya dapat pada pagi ini. Jadi ini adalah mangga busuk ya. Jadi setiap hari saya keliling di sekitar tempat saya memperhatikan apa saja yang kemungkinan kita bisa manfaatkan untuk bisa kita olah, limbah-limbah kita olah, dan kita bisa jadikan video untuk bisa kita diskusikan dan pembelajaran bagi kita bersama ya. Nah, memang dalam bulan-bulan terakhir ini ya, 2 bulan terakhir ini ternyata hampir semua tanaman itu berbuah ya. Jadi sekarang ini banyak musim ya, ada musim durian kemarin ya, musim mangga, musim manggis, alpukat juga, nah kemudian rambutan. Jadi memang begitulah apa siklus alam itu ya. Ternyata memang benar ya, di balik kesusahan ada kemudahan. Jadi sebenarnya bukan hanya dibalik ya, tapi adalah bersamaan dengan kesusahan itu sebenarnya adalah kemudahannya. Beberapa bulan yang lalu, 4 atau 5 bulan yang lalu kita sedang mengalami pihak El Nino ya, jadi kemarau yang panjang. Tapi setelah masuk Desember dan Januari mulai turun hujan dan semua tanaman berbuah ya. Jadi memang demikianlah siklusnya ya. Jadi dalam kondisi-kondisi pancaroba biasanya ketika tanaman itu akan berbuah ya. Jadi setelah kemarau panjang biasanya diikuti oleh tanaman akan berbuah setelah musim awal hujan. Jadi sekarang ini semua tanaman sedang berbuah. Kita sedang mendapat berkah ya. Tapi di balik berkah itu juga ada hal-hal yang mubazir yang selama ini tak kita sadari ya. Jadi antaranya jumlah berkah yang kita berikan itu terlalu banyak dari apa yang kita butuhkan, dan apalagi sehingga beberapa berkah atau bentuk buah-buahan yang seperti ini yang tidak kita bisa olah ya. Termasuk di sini adalah mangga ini. Jadi mangga ini sudah dianggap expired ya, yang tidak bisa dimakan lagi dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Bagi tukang buah, bukan hanya tukang buah ya, bagi kita sendiri juga ketika mangga ini sudah seperti ini, mungkin sudah harus kita buang ke tong sampah ya. Kita sudah anggap dia sampah, suatu benda, suatu barang yang dianggap tidak bermanfaat ya. Jadi karena apa? Karena konsep sampah itu adalah sesuatu benda yang tidak bermanfaat ya. Nah, tapi bagi kita yang mengenal ilmu organik, bahwa hal ini adalah bukanlah merupakan sampah ya, tapi adalah nutrisi bagi tanamannya. Kalau kita tahu ya. Nah, jadi apa kandungan yang terbaik yang ada di mangga ini? Jadi mangga ini selain dari kulit jeruk kemarin yang kita kontenkan itu ya, itu dia mangga ini seluruh dari buah dan kulitnya ini adalah mengandung hormon yang lengkap ya. Dia mengandung hormon auksin, sitokinin, dan gibberellin. Dia lengkap sekali ini. Jadi Tuhan menciptakan mangga ini mempunyai kelebihan itu ya. Itu akan berbeda dengan tanaman-tanaman lainnya, buah-buahan lain. Tapi seperti buah-buahan lain, seperti buah naga contohnya gitu ya. Buah naga juga sedang musim juga sekarang ya. Buah naga itu hampir sama sekali tidak memiliki hormon ya. Termasuk juga buah durian pun ya hampir sedikit sekali memiliki hormon, andaikan ada 1-2 ya. Tapi ketika kita lihat unsur mangga ini memiliki unsur yang lengkap ya. Dia memiliki unsur auksin ketika proses pertumbuhan ya, pemecahan sel, pembentukan akar. Nah, kemudian pembentukan perkembangan tumbuhan ya. Nah, kemudian ya kinin itu udah ketika masa-masa perkembangan, itu adalah pembentukan batang dan kemudian mempersiapkan untuk
pemberian nutrisi ketika dia akan pembungaan ya. Kemudian giberalin adalah ketika masa-masa generatif ya, yaitu adalah pembungaan dan pembuahannya. Nah, jadi unsur hormon itu sangat dibutuhkan oleh tanaman ya. Walaupun memang tanaman itu sendiri bisa memproduksi hormon ya. Tetapi dalam konteks tertentu kita juga harus memberikan penambahan agar proses percepatan dari pertumbuhan dari tanaman kita itu, baik dari perakarannya, pertumbuhan batangnya, pertumbuhan daun, dan pertumbuhan buah itu bisa lebih cepat ya, dengan memacunya dengan menggunakan hormonnya. Itu makanya sebagian dari teman-teman petani selalu menyemprotkan, mengaplikasikan hormon-hormon ini ya ke dalam tanaman mereka. Sebenarnya hormon ini tidak dibutuhkan banyak ya oleh tanaman ya, karena dia sedikit saja sebenarnya. Nah, tapi hormon ini penting ya, walaupun dia tidak banyak, tapi adalah penting dan perlu diberikan kebutuhan oleh tanaman. Nah, sekarang kita akan coba mengekstrak ya dari buah mangga yang kita dapatkan ini. Ini adalah buah mangga expired ya, yang tidak bisa lagi dimakan ya. Tapi kita akan coba ekstrak dengan menggunakan bahan tertentu ya. Jadi sebenarnya bahan yang kita gunakan itu adalah cukup satu ini saja, adalah buah mangga ini. Dan untuk mengekstraknya itu adalah kita menggunakan etanol ya. Jadi alkohol etanol ya. Jadi ini alkohol ini ada dua ya, ada yang metanol dan ada yang etanol. Yang kita ambil itu adalah etanol ya. Etanol ini mempunyai etanol alkohol yang tinggi ya. Jadi ini adalah sudah 96% ya, jadi hampir 100% ya. Jadi yang kita butuhkan itu adalah etanol yang murni ya. Nah, lalu memang sebagian yang mempertanyakan, wah etanol kan bahan kimia. Bukan. Etanol bukan bahan kimia. Etanol ini adalah proses fermentasi dari pati ya, atau dari karbohidrat. Ini nanti disuling, kemudian diproses fermentasi sehingga diambil sarinya, dia akan menjadi ekstrak dari pati itu. Itu adalah menjadi alkohol dia. Nah, seperti juga minuman ya, minuman fermentasi seperti alkohol itu ya. Itu semuanya adalah berasal dari buah-buahan semua. Untuk seperti minuman-minuman keras itu, yang kita anggap keras itu sebenarnya adalah organik ya. Karena prosesnya saja melakukan fermentasi ya. Sama juga kita dengan tape ya, ragi tape, kemudian kita makan tape, ini kita minum air tape, intinya adalah semuanya adalah proses fermentasi yang semuanya adalah organik ya. Nah, mungkin kita lanjut aja untuk mempercepat proses ya. Jadi salah satu cara untuk cara mengekstrak kita ini adalah standar, kita harus cuci ini bersih ya. Ini mungkin karena sudah beberapa hari kena debu, kena segala macam ini ya. Karena biasanya pembeli ketika dia membeli mangga-mangga seperti pasti dipilih ya. Jadi kita sudah tak terhitung lagi ya berapa tangan yang sudah memegang dari mangga-mangga yang seperti ini ya. Nah, dari tangan itu ya kita tidak ngerti juga ya berapa banyak juga bakteri yang sudah lengket atau mentap di mangga ini. Makanya kita akan coba cuci saja bersih ya. Kita mempercepat proses. Nah, usahakan mencuci ini, usahakan dengan air yang bersih. Air yang sama sekali terhindar dari klorin dan kaporit ya. Jadi kebetulan di rumah ini saya tidak gunakan air pump ya. Jadi air galian ya, galian tanah. Jadi ini air sumur ya. Jadi semua proses yang kita lakukan itu bisa steril ya. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman ingin bahan-bahan yang akan diekstrak ini betul-betul bisa steril ya, teman-teman bisa saja mencucinya ini dengan memberikan sedikit ekoenzim ya. Jadi kalau teman-teman punya di rumah ekoenzim,
Maka ini akan lebih bagus ya, masukkan sedikit 2 tetes atau 3 tetes koenzim di sini, kemudian biarkan nanti bakteri koenzimnya akan menetral seluruh residu-residu yang ada di bahan-bahan yang seperti ini. Jadi prosesnya sebentar saja, sedikit saja, dan mudah sekali ya. Tinggal kita bersihkan beberapa biji dulu. Kita buat sedikit saja dulu. Nah, kemudian kita potong halus ya. Ini saja. Ini limbah yang sudah tidak termanfaatkan ya. Kalau kita pergi ke tukang buah-buah sebenarnya, mereka tuh senang ya kalau kita ngambil yang seperti ini ya. Nah, mereka sudah terbantu tidak membuangnya lagi ya ke tong sampah. Karena dia sudah tidak malah rumit ya pakai pisau ya, hancurkannya. Karena dia udah lembek sekali ya. Namun walaupun dia masih seperti ini, itu sebenarnya hormonnya masih tetap ada di dalam ya. Jadi hormonnya masih ada di dalam. Nanti hormonnya itulah yang akan kita ekstrak, dan itu akan kita kembalikan ke tanaman kita. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman yang membutuhkan hormon itu adalah, paling banyak membutuhkan hormon itu sebenarnya adalah tanaman-tanaman horti yang berbuah ya. Jadi termasuk mangga ini kan termasuk bagian tanaman hortikultura ya, yang berbuah ya. Jadi untuk tanaman-tanaman buah biasanya dia membutuhkan hormon yang lumayan untuk kebutuhan hidup mereka ya. Karena untuk siklus hidup mereka itu, mereka membutuhkan pertumbuhan. Jadi ketika proses vegetatif, mereka butuhkan pertumbuhan daun dan batang. Nah, sementara ketika nanti pada masa generatif, mereka itu adalah membutuhkan nutrisi dan hormon ini untuk masa-masa pembungaan dan pembuahan. Jadi makanya hormon ini penting sekali ya, dibutuhkan oleh tanaman-tanaman buah ya, tanaman-tanaman horti yang sifatnya buah ya. Nah, tapi sekarang pun juga bukan hanya tanaman buah ya, tapi adalah tanaman-tanaman pangan pun itu juga dia membutuhkan hormon yang cukup banyak ya. Nah, seperti padi atau tanaman jagung ya, itu membutuhkan hormon yang cukup tinggi ya. Nah, sekarang ini kan beberapa pemberitaan di media pertanian, sekarang kan orang sudah mulai meningkatkan produktivitas tanaman pangan, terutama jagung ya. Sekarang harga jagung sudah mulai meningkat ya, karena produksi jagung atau kebutuhan jagung sekarang ini sudah sangat meningkat. Itu adalah untuk pakan ya. Nah, salah satu rekayasa yang dilakukan oleh para petani sekarang adalah bagaimana membuahkan jagung itu bisa menjadi banyak tongkol ya. Beberapa media saya dengar itu. Jadi selama ini hanya cukup 1 tongkol 1 batang. Sekarang maka direkayasa untuk bisa menjadi 2 sampai 5 tongkol ya. Nah, kemudian beberapa rekayasa genetik dan rekayasa hormon itu sudah dilakukan ya. Beberapa hari lalu saya lihat ya, direktur kepangan kita di Kementan sedang mempromosikan itu ya. Jadi ada suatu hormon yang bisa merangsang pertumbuhan jagung itu bisa menjadi 2 atau 3 tongkol ya per batang. Nah, jadi kalau itu bisa dilakukan ya memang ya sangat sangat menguntungkan sekali ya, karena petani selama ini hanya 1 batang 1 tongkol
Sekarang itu mereka bisa mendapatkan panen 2 atau 3 tongkol sekaligus ya, hanya dengan sekali tanamnya. Nah, dengan harapan produktivitas dari tanaman jagung itu akan meningkat ya. Nah, memang jagung bukan makanan pokok kita ya di Indonesia. Tapi yang jelas bahwa jagung adalah kebutuhan pokok dari ternak unggas kita ya. Nah, itu yang jadi persoalan kita di Indonesia ini. Sekarang pakan terus meningkat karena apa? Karena bahan bakunya terutama jagung itu adalah harganya mahal. Nah, kemudian memang jagung bukan makanan pokok kita, tapi ayam itu adalah merupakan hampir kebutuhan pokok kita di Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat logika berpikir kita makan sehari-hari ya, bahwa yang dikatakan ikan sekarang ini ya, itu adalah ayam ya. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang ini ya, yang hampir mereka makan tiap hari itu adalah ayam ya, bukan ikan ya sebenarnya. Jadi dulu ikan kita pikirkan itu betul-betul ikan laut ya, sekarang ikan itu ya sudah berganti dengan ayam itu ya. Jadi memang seperti itulah ya. Setiap generasi memang memiliki pola konsumsi yang berbeda mungkin ya. Walaupun dalam hal tertentu bahwa nutrisi yang ada di ikan itu jauh lebih bagus ya daripada nutrisi yang ada di unggas ya. Apalagi unggas sekarang ini makanannya sudah tidak alami lagi. Maka mereka juga diberikan hormon, diberikan suntik segala macam ya. Diberikan juga vaksin dan segala macam ya. Yang secara kesehatan pasti akan bisa mengganggu juga kesehatan kita ya. Nah, memang konsep ini masih debatable ya. Nah, jadi setelah kita hancurkan seperti ini, tinggal kita cincang, kita masukkan ke dalam blender ini ya. Ini kita akan haluskan ya. Kita ekstrak dia dalam bentuk halus. Jadi baik itu kulitnya maupun buahnya ya. Seperti ini saja ya. Nanti kita buat sedikit saja dulu sebagai contoh bagi teman-teman. Jadi sebenarnya mudah sekali mengekstrak hormon ya yang ada dalam buah-buah ini ya. Nah, cuma teman-teman harus harus tahu ya unsur yang ada dalam suatu tanaman. Nah, ini yang perlu yang dipelajari ya. Jadi sering saya katakan kalau kita bergerak dalam dunia organik, untuk kita bisa eksis ya di dunia ini, pertama kita harus mengerti prinsip, yang kedua kita harus mengerti unsur ya. Kalau kita bisa menguasai itu dua saja, semua hal yang ada dalam dunia organik itu akan menjadi mudah dan akan menjadi murah ya. Oke, kita lanjut ya. Ini setelah ini, saya cuci tangan saya dulu ya. Oke. Nah, ini jangan sama sekali kita kasih air ya. Jadi betul-betul murni airnya dari buah mangga itu sendiri ya. Buah mangga dan kulit mangga itu sendiri. Nah, yang kita kasih apa? Yang cairan untuk memblendernya apa? Untuk memblendernya kita kurangi sedikit saja ya, agar nanti bisa masukkan airnya ya. Itu banyakkan ini. Di pelan-pelan kita lakukan ini. Nah, ya untuk bisa mengekstrak ini adalah etanol ini. Jadi memang satu-satu ilmu yang baru kita bisa paham ya untuk mengekstrak sebuah unsur aktif itu adalah baru etanol ini ya. Jadi memang etanol ini ya harus kita beli juga ya. Tapi juga harganya juga mahal kok sebenarnya. Ini ada 5 liter ya, kemarin berapa nih? Sekitar 75 ribuan ya. Jadi lebih kurang sekitar ya berapa ya?
per liter itu sekitar 15.000 ya, 12.500 ya. Ya tidak masuk termasuk mahal lah kalau untuk kita bisa apa ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam apa. Nah, masukkan airnya adalah masukkan etanol ini adalah sebanyak bahannya ya. Cukup bahannya seperti ini saja. Ini panas ya, oke. Nah, cukup kita tinggal blender saja ya. Jadi modal kita hanyalah etanol sama blender. Oke. Oke. Nah, cukup ini sih seperti ini saja ya. Jadi menjadi bubur seperti ini, jadi apa ya? Jadi jus ya. Tinggal kita simpan dalam wadah tertutup. Ini kita ambilkan apanya. Oke, setelah itu segera kita masukkan ke wadah tertutup seperti ini ya. Jadi jus ya, jus etanol ini kita masukkan, kita tambah saja etanol sedikit untuk bisa lebih mempercepat proses ekstraknya ya. Berapa kita lebihkan sedikit etanolnya. Oke. Nah, langsung kita tutup ya. Kita tutup rapat lagi ya. Nah, jadi gunanya kita tutup agar etanolnya itu bisa mengekstrak ya. Mengekstrak hormon yang ada dalam buah mangga tadi itu. Jadi hormon auksin, streptokinin dan gibberellin ya. Nah, ini kita tunggu ya. Jadi mulai agak panas ya. Nah, kita tunggu. Jadi kita tutup rapat saja. Biasanya nanti dia akan gelembung, nanti kita keluarkan gasnya, enggak apa-apa. Nah, kita tunggu dalam 2 hari ya. Jadi biarkan selama 2 hari etanol itu akan mengekstrak ini. Nah, kemudian di hari ketiga kita nanti akan buka ini ya, tutupnya ini untuk membuang gas etanolnya ini. Jadi nanti etanol ini nanti akan menguap ke atas, nanti yang akan tinggal hormonnya atau cairan dari mangga tadi itu. Nah, setelah itu cairan mangga tadi itu kita saring ya, jadi agar memisahkan antara cairan dan padat dari buah mangga tadi itu, termasuk kulit-kulit ini tadi itu. Nah, air dari perasannya itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai hormon untuk tanaman kita ya. Jadi artinya hari ketiga, hari keempat itu sudah kita bisa aplikasikan. Setelah 2 hari ini kita fermentasi dalam tertutup seperti ini, kemudian hari ketiga kita buka tutupnya untuk mengeluarkan etanolnya kembali. Nanti etanol ini nanti akan menguap sendiri ya ke udara, sehingga sama sekali tidak berbau etanol lagi ya. Nanti setelah itu kita cium dan tidak berbau, ada bau alkohol lagi. Nah, setelah itu kita saring, airnya ampasnya kita pisahkan dengan airnya yang kita jadikan sebagai hormon. Itu bisa kita aplikasikan ke tanaman kita, tapi kita juga bisa aplikasikan ke pupuk organik kita ya. Jadi kalau teman-teman kemarin itu sudah belajar membuat ZPT ya. Nah, ketika membuat ZPT itu, zat perangsang tumbuh atau biolog tumbuh itu, maka hormon ini bisa kita aplikasikan ke situ. Dengan dosisnya berapa? Dosisnya itu adalah 5 mili per 1 liter air. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman ingin mengaplikasikan dosisnya langsung, itu adalah 1 mili ya. Jadi 1 mili itu hanyalah segini ya. Kalau kita air itu dah. Kalau kita ambil air itu, nah, 1 mili itu hanya segini ya.
1 mili itu hanya segini. 1 ini per 1 liter air. Jadi sedikit sekali kan? Sedikit sekali ya. Nah, kemudian salah satu hal yang harus kita jaga dalam agar hormon kita ini bisa mempunyai masa ekspat yang lama ya. Usahakan kita simpan di tempat yang gelap ya, tertutup ya. Jadi bahkan kalau seandainya nanti kita bisa kita bisa masukkan ke dalam wadah atau botol, usahakan botolnya itu adalah kedap udara ya, kedap cahaya. Ini seperti ini tadi jatuh ya. Nanti kalau seandainya hormon itu udah jadi, usahakan kita masukkan ke dalam botol-botol yang seperti ini, yang sama sekali tidak nampak udara ya. Jadi dia bisa warna putih atau bisa jadi warna hitam ya, tapi lebih bagus adalah warna hitam ya. Tapi warna putih pun tidak apa-apa, asalkan dia tidak nampak ada cahaya ya. Karena nanti hormon itu juga akan bisa dipengaruhi oleh cahaya matahari ya. Nah, jadi mungkin demikian saja teman-teman semua. Nanti kita akan coba masukkan ini juga. Nanti bagi teman-teman yang membutuhkan juga nanti bisa, nanti kita akan juga perbanyak nanti semua ini. Ini banyak juga, lumayan banyak ya yang kita dapatkan ini. Nanti siang ini saya kerjakan langsung semua. Saya akan coba blender, saya ekstrakkan semua, kita tunggu 2 atau 3 hari, kemudian kita akan saring, kemudian kita akan diamkan 1 atau 2 hari lagi. Setelah etanolnya itu nanti tidak ada lagi di wadah ini, nanti kita saring, kemudian kita akan ekstraknya, kita akan saring, dan ekstraknya itu nanti kita akan masukkan ke botol-botol yang seperti ini. Oke, mungkin demikian saja sahabat petani, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman pun juga jika mempunyai yang seperti ini bisa membuat sendiri ya di rumah, membuat hormon sendiri di masing-masing tempat kita ya. Nah, walaupun memang untuk mangga ini tidak hampir tiap hari bisa kita dapatkan ya. Kadang-kadang kita bisa jumpa dengan mangga ini 1 kali setahun ya, ketika dia masa musim saja ya. Nah, tapi ketika masa musim itu kita manfaatkan semaksimal mungkin, jangan sampai ada di antara buah-buah itu yang menjadi mubazir atau menjadi limbah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah ya sebenarnya. Jadi sekarang ini malah jadi masalah ya, karena sebagian banyak turun hujan, kemudian ditangkap oleh tanah tidak bisa mendaur lagi salinitas ini, garam ini, sehingga menjadi salinitas. Itu adalah ketinggian unsur garam yang ada di tanah, sehingga tanah